Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Faya ahbaballah wa ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, begitu pula nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita selaku hambanya. Dimulai dari nikmat sehat dan nikmat iman, bahkan nikmat keistiqomahan, hingga detik malam hari ini kita masih mengupayakan, berikhtiar, berusaha untuk hadir dalam daras kita kali ini mengkaji ilmu nahwu, salah satu rangkaian disiplin ilmu terpenting yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu guna memahami Al-Quran was sunnah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya bahasa Arab merupakan miftah, yaitu kunci dari ilmu-ilmu keislaman lainnya. Bahkan dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, innal lughatal arabiyyah minad din, atau ta'allamul lughah al arabiyyah fa innaha minad din. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Masya Allah. Dan tentunya tak lupa malam hari ini juga salawat teriring salam yang terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah malam hari ini kita akan membahas lanjutan bab dari pertemuan sebelumnya, karena di pertemuan sebelumnya kita mengetahui perihal fokus kajian ilmu nahwu ada di mana? Perubahan keadaan akhir suatu kata yang kita kenal istilahnya dengan i'rab. Maka kata yang keadaan akhirnya itu bisa berubah, disebutlah kata tersebut dengan istilah mu'rab. Jadi ada dua istilah, yaitu istilah i'rab dan istilah mu'rab, teman-teman. Ya. Istilah i'rab dan istilah mu'rab. I'rabun dan mu'rabun. Ya. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata. Sedangkan mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya bisa berubah. Maka kedua istilah ini pun juga ada kontra atau lawannya. Di mana ada konsep yang namanya bina. Binaun. Bina ini adalah kebalikan dari i'rab. Kalau i'rab itu adalah keadaan akhir suatu kata yang bisa berubah, maka bina itu adalah keadaan akhir suatu kata yang tidak bisa berubah, alias tetap dalam satu keadaan saja. Maka nantinya kata yang keadaan akhirnya itu tidak bisa berubah,
alias kata tersebut keadaan akhirnya hanya dalam satu keadaan saja, meskipun beragam faktor yang masuk ke kata tersebut, maka kata tersebut kita sebut dengan istilah mabni. Ya, mabniyun gitu. Nah, dari pembahasan yang lalu juga kita mengetahui adanya apa? I'rab yang terbaca dan ada yang tidak terbaca. Nah, yang tidak terbaca itu berarti ditakdirkan dikarenakan ada sebab. Maka terkumpullah 3 sebab. I'rab suatu kata itu ditakdirkan. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kalau misalkan pembahasannya itu adalah isim. Nah, 3 sebab. Nah, 3 sebab kata yang mu'rab. Ya. 3 sebab kata yang mu'rab itu i'rabnya ditakdirkan. Maka yang pertama ada ta'azur. Maka nanti tempatnya di mana? Kalau isim, ya, dia adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Ya. Yaitu setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah, ya, atau alif asli. Contohnya adalah al-fata. Ya. Contohnya adalah al-fata. Kemudian sebab yang kedua adalah thiqol, yaitu berat. Ya, berat. Nah, kalau pembahasan kita isim terkait thiqol ini, ya, maka nanti kategori isimnya adalah isim mankus. Ya, isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah setiap isim yang diakhiri dengan ya, di mana huruf sebelum ya tersebut di kasroh. Contohnya seperti al-qadi gitu. Seorang hakim. Maka kalau kita beralih ke sebab yang pertama, yakni ta'azzur, teman-teman semua, yang isimnya disebut dengan isim maksur, maka harokat fathah, harokat atau harokat doma, harokat fathah, harokat kasroh itu ditakdirkan pada isim maksur semuanya. Ini ditakdirkan harokat apa? Dommah, kemudian fathah, kemudian apa lagi? Kasroh. Ini kita berbicara isim. Dari 3 harokat ini sudah mewakili i'rab-i'rabnya. Dommahnya berarti dommah muqaddarah, mewakili i'rab rafa. Fathahnya berarti fathah muqaddarah, mewakili i'rab nasab. Kasrohnya muqaddarah, mewakili i'rab jar. Nah, untuk yang isim mankus, kapan i'rabnya ini ditakdirkan? Ketika dia berirab apa? Rofa dan jar saja. Rofa dan jar saja. Berarti ketika rofa, saatnya dia harusnya menampakkan domah, maka domahnya tidak ditampakkan.
Ja'al qadi. Maka sejatinya domahnya ada, tapi tidak ditampakkan. Disebut dengan domah muqaddarah. Begitu pula jer, ya, yang tanda asalnya adalah harokat kasroh. Maka kasroh itu pun juga ditakdirkan, ya, pada isim mankus sebab alasan sikol. Lalu kemana harokat fathah? Kenapa dia tidak masuk dalam pembahasan takdir, ya, dengan alasan sikol? Tidak. Untuk fathah maka dia nampak sebab khifah, ringan, gitu. Jadi fathah di atas ya lazimah itu ringan menurut orang Arab, ya. Contoh kita masukkan amil, yaitu susunan fiil fa'il. Ra'aitu, saya melihat seorang hakim. Saya melihat seorang hakim. Contohnya nih. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, nampak fathahnya. Alasannya apa? Lil khifah atau li khifah. Karena apa? Ringan. Fathah diletakkan, ya, pada huruf ya lazimah, gitu. Namun kalau domah dan kasroh sikol, berat, maka dia ditakdirkan alias tidak ditampakkan. Nah, itulah dua sebab tadi. Maka ada sebab yang terakhir, yaitu apa? Munasabah. Nah, ya. Sebab yang terakhir itu adalah munasabah. Nah, munasabah di sini, ya, itu bahasannya adalah bahasan isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Gitu, ya. Baik, sekarang kita masuk tanda-tanda dari masing-masing i'rab, ya. Tanda dari i'rab rofa, walaupun kita sudah nyerempet, ya. Di pertemuan kemarin kita tahu domah menjadi tanda untuk i'rab rofa. Fathah menjadi tanda untuk i'rab nasab. Kemudian kasrah menjadi tanda untuk i'rab jer. Kemudian sukun menjadi tanda untuk i'rab jazm. Namun percaya dan yakinilah bahwasanya tanda-tanda tadi itu dia punya tanda-tanda pengganti nantinya untuk di setiap masing-masing i'rabnya. Dan juga berlaku tempat-tempatnya masing-masing. Kita baca di sini babu ma'rifati alamatil i'rab, ya, perkataan musannif al-Imam Ibnu Ajurum. Tafadhali. Silakan. Bismillah, astadzin an aqra, Ustaz. Baik, tafadhali iqra'i. Syukran Ustaz, ahsanallahu ilaik. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rabi lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Baik, barakallahu fiik. Coba diterjemahkan. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Adalah bab untuk mengetahui tanda-tanda i'rab. Naam, ya. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Sedikit untuk wawasan, babu dia kenapa dibaca domah? Kedudukan babu di situ jadi apa? Khabar. Khobar, betul sekali. Khobar li mubtada'in mahdzuf, ya. Khobar untuk mubtada yang dihazaf. Takdir dari mubtada yang dihazaf itu adalah isim isyarah haza. Jadi seakan di sini kalimatnya haza babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini merupakan bab mengenal. Ma'rifati bisa kita terjemahkan dengan mengenal. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lanjut, diterjemahkan lagi. Lirraf'i. Adalah untuk i'rab rofa, yakni bukan ada, untuk. Bukan untuk. Bagi ya, punya, tamlik. Untuk rofa punya
Nah, untuk i'rab Rofa rafa, punya rafa punya lamnya bimakna tamlik, lil kepemilikan. enam enam enam. Syukran. I'rab rafa mempunyai empat tanda-tanda. Ya, Iya, betul. nah, ya, Yang pertama, yaitu yang pertama adalah tanda dhammah, harokat dhammah. Dan terus. yang kedua adalah al-wawu, huruf wawu. Dan ketiga adalah huruf alif. Dan yang keempat adalah huruf nun. Baik, barakallahu fiik. Jika Nah, perhatikan. Di sini rofa punya 4 tanda. Domah, wawu, alif, dan nun. Nah, satu, ya, yang merupakan harokat, yakni domah. Yang otomatis nanti domah ini menjadi tanda asal untuk i'rab rofa. Nah, yang penting harus kita ketahui, masing-masing dari tanda ini punya tempat-tempatnya tersendiri. Tanda domah nanti berlaku pada isim-isim yang bentuknya apa, sehingga nanti terhukumilah dia menjadi rofa i'rabnya. Dan buah atau hasil kita mengetahui ini juga bisa lebih mudah dan gampang saat menganalisis kedudukan kata tersebut nantinya dalam satu kalimat. Nah, ya. Maka kita akan lihat nantinya saat ini adalah tempat-tempat domah, ya, di kata-kata apa saja. Kalau dia di isim yang berbentuknya apa. Nah, maka silakan dibaca. Fa'amad domatu. نعم أستاذ. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. Taib, cukup. Nah, coba dibaca. Apa diterjemahkan? Nah, Ustaz, maka adapun untuk tanda dhammah, maka keberadaan dia tanda dhammah itu adalah sebagai alamat atau tanda bagi i'rab rafa. Takunu itu artinya maka dia menjadi. Oh, nah. Maka adapun untuk dhammah, harokat dhammah, maka dia tanda dhammah itu menjadi alamat atau tanda bagi Nah, kita tidak perlu lagi terjemahkan tanda domah, langsung saja domahnya saja. nah, Jadi Ustaz. takunu itu ada isimnya takunu itu adalah domir hiya yang kembali kepada domah. Baik. Alamatan, kenapa dia dibaca fathah sebagai khobarnya takunu. Sah. Maka kita bisa terjemahkan fatakunu alamatan, maka takunu si domah itu menjadi apa? Alamatan, satu tanda. Lirrafi, lamnya baru untuk diterjemahkan. Baik, Ustaz. Nah, maka adapun tanda dhammah itu maka dia menjadi tanda bagi i'rab rafa pada 4 tempat. Iya, pada 4 tempat. Apa saja? Yang pertama? Al-ismil mufradi. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Okay. Nah, wa jam'i taksiri dan pada jamak taksir. Terus yang ketiga adalah pada jamak muannas salim. Iya. Baik, yang keempat adalah fi'il mudhari'. Nah, wal fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan yang keempat adalah pada fi'il mudhari' yang sesuatu tidak senantiasa sambung dengan akhirnya dia fi'il mudhari' tersebut. Baik, sekarang kita lihat di sini. Dikatakan tadi rofa punya 4 tanda. Ya, domah, waw, alif, dan nun. Ya. Adapun domah maka dia menjadi satu tanda untuk i'rab rofa pada 4 tempat. Yang pertama tempat domah, ya. Untuk i'rab rofa adalah isim mufrad. Kita baca dulu ini. Annal kalimata, bahwasannya suatu kata itu yu'rofu, diketahui rof'uha, rofa'nya, biwahidatin, dengan satu tanda, min arba'i alamatin, dari 4 tanda-tanda berikut. Yang pertama domah, ad-domatu wahiyya al-aslu, maka domah menjadi tanda asal untuk i'rab rafa. Yang kedua wawu, yang ketiga alif, keempat nun as-sabitah, nun yang tetap. Itu. Nun yang tetap. Wa hadhis salasu. Nah, ketiga tanda ini maksudnya wawu, alif, dan nun as-sabitah, nun yang tetap, merupakan naibatun.
yakni pengganti anid domah. Pengganti dari domah inda adamiha. Ketika domah itu tidak ada pada suatu kata yang berirob rofa. Disebabkan bisa jadi bentuk kata itu tidak mendukung tanda tidak mendukung tanda domah ada di sana. Gitu. Untuk ya, menandakan i'rab rofanya. Kalau misalkan tidak mendukung untuk menandakan i'rab rofanya, maka diganti dengan tanda yang lain, yaitu tanda yang mendukung bentuk kata tersebut. Bisa dengan wawu, bisa dengan alif, bisa juga dengan apa? Nun yang tetap. Sekarang kita lihat isim mufrad. Apa sih isim mufrad definisinya? Definisi dari isim mufrad itu adalah, nah ini mustalahat seperti ini harus kita pahami sesuai dengan tempatnya, teman-teman. Karena bisa jadi ada kesamaan apa? Ada kesamaan penyebutan, namun pemaknaan dari penyebutan tersebut ya berbeda ya di beberapa tempat-tempatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang dimaksud mufrad di sini adalah ma laisa, terlalu kecil stabilonya, ma laisa musannan. Nah, mufrad itu adalah apa-apa yang bukan apa? Dua, bukan musanna. Musanna itu adalah isim yang berjumlah dua. Wala majmu'an, dan bukan pula isim yang lebih dari dua atau jamak gitu. Wala minal asma'i al khamsati, dan bukan pula isim tersebut bagian dari panca isim atau isim-isim yang lima. Nanti kita akan ketahui isim-isim yang lima itu apa saja. Kakaulika, langsung beliau berikan contoh maksud dari mufrad itu di sini. Lihat contoh kalimat ta'addaba bakrun. Ta'addaba bakrun. Coba perhatikan. Ada dua kata di situ. Ya. Kata yang pertama adalah ta'addaba, dan kata yang kedua nah, adalah apa? Bakrun. Mana kata dari dua kata berikut yang keadaan akhirnya berharokat domah? Bakrun. Bakrun. Berarti di situ kita langsung bisa mengidentifikasi bahwasanya bakrun berirob rofa. Ya. Bakrun berirob rofa. Pas ditanya dari mana taunya bakrun irob rofa? Dari tandanya yaitu domah di akhirnya. Gitu. Maka dengan ini kita bisa menyimpulkan bakrun itu mufrad yang artinya tunggal atau satu, bukan musanna, bukan dua, bukan lebih dari dua, dan tidak termasuk pula dari al-asma al-khamsah. Berikutnya ada contoh safarat Laila. Nah, ada dua kata. Kata pertama safarat, kata kedua adalah Laila. Laila ini juga berirob rofa dengan tanda domah. Di mana tanda domahnya? Tidak nampak. Tahu nggak kenapa tanda domahnya tidak nampak? Karena dia isim maksur. Yaitu isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Tuh alifnya bengkok. Nah, ya. Nah, dengan ini berarti penta'lik Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizahullah ta'ala memberikan contoh kepada kita berupa apa? Contoh yang sifatnya aplikatif dari contoh yang aplikatif dari i'rab yang nampak dan i'rab yang takdir. Itu. I'rab yang nampak bakrun, i'rab yang takdir Laila. Maka Laila tadi i'rabnya ditakdirkan. Sebabnya apa? Ta'adzur. Kalimat ta'addaba bakrun. Nah, ini lil muzakkar. Nah, ini juga mewakili bakrun yang muzakkar dengan harokat yang nampak. Lihat i'rabnya bagaimana? Ya. I'rabnya itu adalah marfu'un bidommatin zahiratin. Ya, bakrun itu marfu'un. Marfu'un artinya apa? Yang dirofa namanya. Marfu'un itu artinya yang dirofa. Bidommatin zahiratin dengan domah yang nampak. Berikutnya wasani lil muannas. Yang kedua itu berarti contohnya adalah safarat Laila.
Itu ya, safarat Laila. Laila muannas. Wa huwa marfu'un bi dommatin muqaddaratin. Ini i'rabnya nih. Dia dirofa dengan domah yang ditakdirkan li ta'azzuri, li-nya bimakna ta'lil, terjemahnya karena ta'azzur, karena diberikan uzur. Nah, inilah seputar tempat domah yang pertama, yakni isim mufrad. Berikutnya kita masuk setelah isim mufrad ya. Ternyata domah juga bisa menjadi tanda untuk i'rab rofa di isim yang berbentuk apa? Jamak taksir ya. Isim yang berbentuk jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti irregular verb ya. Iya bukan ya. Yang tidak beraturan, intinya seperti itu. Irregular. Nah, irregular. Ya, kalau tidak salah demikian. Nah, beda nanti dengan dua model jamak lainnya di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, dia punya aturan baku gitu. Kalau yang jamak taksir ini sebetulnya dia punya aturan baku juga. Tapi ya variatif aturan bakunya. Ada banyak kaidah jadinya tuh. Nah, di sini tidak dicantumkan. Nah, apa definisi dari jamak taksir? Jamak taksir itu huwa ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini. Ma dalla, apa-apa, dalla yadullu, ya, yang menunjukkan ala atas aksara, lebih. Aksar itu artinya lebih, teman-teman. Jadi jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan atas lebih minus nain dari dua laki-laki, au isnatain atau dua perempuan. Tapi penunjukannya kan lebih dari dua tuh. Baik dua laki-laki atau dua perempuan. Nah, bentuknya itu ma'ata goyurin. Disertai tagoyur. Tagoyur pakai ghain. Disertai perubahan fi sighati mufradihi. Pada bentuk mufradnya. Gitu. Maka di sini lihat ada contoh ya. Mentalik mengatakan kakaulika seperti ucapanmu najaha atullabu. Nah, ini atullabu nih. Kata yang berharokat domah. Nah, ini merupakan bentuk jamak taksir dari mufradnya yaitu tolib. At-tolibu. Apa artinya at-tolibu? Pelajar. Nah, bentuk mufradnya at-tolib. Maka kita ubah bentuknya menjadi tulab. Nah, ketika diubah bentuknya menjadi tulab, maka penunjukannya tidak lagi kepada 1%, tapi lebih dari 2%, ya, yang minimalnya 3. Nah, kita lihat perubahannya itu dari tolib ke tulab apa saja penambahannya. Nah, jadi perubahan bentuk jamak taksir dari bentuk mufradnya itu bisa dengan ziyadah penambahan huruf atau ya taghayyur ya al-harakah, perubahan harokat, atau bisa dengan pengurangan huruf. Nah, kalau di sini tulab dia dengan penambahan huruf. Huruf apa yang ditambahkan? Nah, tidak ditambahkan tapi ditukar bisa jadi. Alif yang ada pada huruf ta pindah ke lam. Ya, nah seperti itu. Berarti binaql. Nah, dia ada tulam. Ya, tulab. Ya, tulab. Nah, ketambahan alif di lamnya tuh. Itulah perubahan bentuk ya jamak taksir tulab dari bentuk mufradnya talib. Berikutnya ada tazawwajatil azara. Nah, ini lagi-lagi beliau ingin menunjukkan keadaan i'rab yang ditakdirkan atau ya i'rab yang secara takdir diniatkan. Karena kalau tulab itu i'rabnya nampak tuh domah terbaca. Domahnya kebaca.
Tazawwajatil adzara. Adzara ini bentuk jamak Jamak taksir. taksir. Ya. Mufradnya apa? Azra. Ya, bentuknya ya, mufradnya adalah azra. Ya. Apa artinya? Perempuan yang Gadis, perawan. iya, gadis. Betul sekali. Azara. Para gadis itu tazawwajat. Ya, menikah. Nah, maka kita langsung lihat baca wal misalul awwalil mudzakkar, maka contoh yang pertama untuk muzakkar yakni contoh kalimat najaha at-tullab wa huwa marfu'un bi dhammatin zahiratin. Wasanil muannas contoh tazawwajatil adzara, ini taknya kan sukun asalnya, dia di kasrah litiqai sakinain karena bertemunya dari sukun. Ya, seperti yang udah kita bahas. Wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li ta'azzur alasannya. Sekarang jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim inilah jamak yang punya aturan, ya. Jamak yang punya apa? Aturan. Aturannya baku. Dan cukup mudah untuk memahami aturan dari jamak muannas salim, dan satu lagi nanti ada jamak muzakkar salim. Tidak seperti jamak taksir sebelumnya. Apa itu jamak muannas salim? Ini definisinya jamak muannas salim. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Nah, jamak muannas salim itu adalah apa-apa, berarti kata-kata yang dia itu dikumpulkan atau dijamak bi alifin wa ta'in dengan alif dan ta mazidataini. Ingat, ada mazidataininya, tambahan. Yakni alif dan ta tambahan di akhirnya. Itu. Karena nanti ada kata-kata dia diakhiri alif dan ta, namun alif dan ta yang ada di akhirnya itu bukanlah tambahan, melainkan alif dan ta itu adalah huruf asli dari fiil tersebut. Dari isim tersebut. Maka dia tidak terkategorikan sebagai jamak muannas salim. Karena syarat dari jamak muannas salim itu apa? Alif dan ta yang ada di akhirnya merupakan tambahan. Kahindatin, seperti hindat. Ya, seperti hindat contohnya. Ini jamak dari hindun. Kemudian Fatimat, jamak dari Fatimah. Kemudian Sahrawat, ya, Sahra'u. Itu jamak dari Sahra'u. Taqul, kau katakan. Ta'allamatil hindatu. Ta'allamatil hindatu. Ya. Al-khaira. Fal hindatu di situ karena ada harokat dhamma di akhirnya, maka dia berirab rofa. Lihat kedudukannya apa sih kedudukan fal hindatu di situ? Dia sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Fa'il dari ta'allamat. Nah, fa'il itu adalah kedudukan kata yang irabnya rofa. Untuk tanda rofanya nanti menyesuaikan bentuk dari kata tersebut. Kalau dia mufrad, ya dhammah. Nah, kemudian kalau jamak muannas salim, dhammah. Ini contohnya lagi jamak muannas salim. Gitu. Kalau jamak taksir jadi fa'il, ya nanti tanda rofanya dhammah pula. Gitu ya. Nih, kita lihat i'rabnya. I'rab dari hindat ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu. Nah, dia adalah fa'il marfu'un yang dirofa wa alamatu rafihi, dan tanda rofahnya ad-dhammah az-zahiratu ya. Dhammah yang nampak fi akhiri, ala akhirihi, dia akhirnya atau di atas huruf terakhirnya kan. Wa qad zada ala mufradih. Nah, dia ditambahkan atas mufradnya, yakni yang mufradnya itu hindun. Nah, ditambahkan dengan alif dan ta. Hindun ditambah alif dan ta jadinya apa? Hindat. Inilah jamak muannas salim. Berikutnya fiil mudhari. Ya, ternyata dari 4 tempat tanda domah untuk i'rab rofa itu 3 diantaranya isim, 1 adalah fiil, dan fiilnya adalah fiil mudhari. Dan fiil mudhari'nya pun di sini ada catatan lagi di akhir, lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu tidak bersambung akhir dari fiil tersebut, ya, tidak bersambung apapun, sesuatu pun di akhir fiil mudhari' tersebut. Maka pastinya nanti
ketika si fi'il mudhari tersebut beri'rab rafa, tandanya adalah dhammah. Gitu. Terkait dhammahnya bisa zahirah dan muqaddarah, nah itu nanti tergantung fi'il mudhari'nya, bentuknya bagaimana. Maka kita lihat di sini catatan nomor 1. Contohnya adalah yakumu, yukrimu, yastaghfiru. Ini semua adalah fi'il mudhari, teman-teman semua ya. Ini fi'il mudhari. Yakumu artinya sedang berdiri, yukrimu sedang memuliakan, yastaghfiru sedang meminta ampun. Contoh kita langsung lihat kalimat yang diberikan petalik, takulu engkau katakan, yastaghfiru al-mu'minu ya, rabbahu. Yastaghfiru al-mu'minu rabbahu. Seorang yang beriman sedang meminta ampun rabbahu kepada Rabbnya. Yastaghfiru adalah fi'il mudhari. Karena harokat akhirah domah kita hukumi dia fi'il mudhari yang dirofa. Maka kita lihat i'rab dari yastaghfiru. Fayastaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Tidak perlu lagi saya terjemahkan ya penggalan-penggalan dari setiap i'rab kata selama kita sudah membaca kaidah i'rab yang sejenis sebelumnya. Wa qauluhu dan perkataan musannif lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini apa? Kharaja bihi, keluar dari pembahasan al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Keluar dari pembahasan itu adalah apa? Nah, ya. Fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari alladzi ittasala bihi. Nah, keluar nih fi'il mudhari yang dia itu bersambung dengannya alif isnain. Nah, ya. Berarti fi'il mudhari di belakangnya ada alif dan nun. Saya ulangi, fi'il mudhari di belakangnya ada apa? Alif dan nun. Kemudian juga yang diakhiri wawul jamaah. Berarti setiap fi'il mudhari yang diakhiri wawu dan nun. Wawunya wawu jamaah. Nah, ya. Kalau diakhiri alif dan nun, alifnya alif isnain gitu. Kemudian ketika bersambung juga dengan ya mukhattabah, ya mukhattabah. Nah, berarti fi'il mudhari tersebut diakhiri dengan ya dan nun. Ya-nya disebut dengan ya mukhattabah. Contoh yang alif isnain, fi'il mudhari yang diakhiri alif isnain, ini adalah tastaghfironi. Nah, tastaghfironi. Dia akan diakhiri oleh huruf nun. Coba lihat. Sebelum nun ada apa? Ada alif. Gitu. Alif tersebut kita namakan dengan apa? Ya. Alif isnain. Nunnya apa? Nunnya ntar kita lihat setelah ini ya. Kemudian, nah yang diakhiri wawu dan nun, wawunya wawul jamaah sebutannya nih. Tuh, tastaghfiruna, antum tastaghfiruna. Berikutnya, kalau yang diakhiri ya sama nun, ya-nya kita sebut ya mukhattabah. Contohnya tastaghfirina, ini ada ya sebelum nun. Nah, kalau kita berbicara fi'il mudhari ini yang diakhiri alif isnain, yang diakhiri wawul jamaah, yang diakhiri ya mukhattabah, tanda rofanya bukanlah domah, melainkan apa? Subutun nun. Ya. Nih ya. Fa innahu hina idzin, maka sesungguhnya yurfa'u bisubutin nun. Dia dirofa dengan tetapnya nun. La bid dhammah, bukan dengan dhammah. Kama sayati, akan datang pembahasannya nanti. Itu berarti di tanda i'rab rofa yang terakhir. Kan kita tadi udah baca tanda i'rab rofa ada 4 kan. Pertama dhammah, kedua apa? Alif, ketiga apa? Wawu, yang keempat nun. Itu. Nun disitulah nanti tempatnya adalah fiil mudhari yang tadi kita bahas ya. Yaitu fiil mudhari yang diakhiri alif isnain, yang diakhiri wawul jamaah dan diakhiri oleh ya mukhattabah. Nah. Nah, selesai sudah kita membahas apa?
tanda domah untuk i'rab rafa beserta tempat-tempat dari tanda domah untuk i'rab rafa tersebut. Sekarang kita masuk ke tanda wawu untuk i'rab rafa. Silakan dibaca. Boleh gantian. Man yurid an yaqra? Ikhwan? Ada ikhwan? Yang mana? Baik, tidak ada. Silakan yang akhwat. Ada Ustaz? Nah, boleh silakan. Nah, wa ammal wawu fatakunu alamatun lirraf'i fi Fatakunu mawdi'in. alamatan. Oh, nah. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'in fi jam'il mudzakkar as-salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Hamuki itu. Wa hamuki wa fuka wa zu malin. Barakallah. Nah, Coba antum terjemahkan. dan adapun wawu adalah menjadi tanda untuk rofa di dua tempat, yaitu di Baik, jamak dua tempat saja. Dua tempat saja untuk apa? Huruf untuk wawu yang nantinya menjadi tanda i'rab rafa. Nah, dua tempat itu apa saja? Yang pertama, jamak muzakkar salim, dan yang kedua al-asmal khamsah. Nah, disinilah kita akan bahas al-asmal khamsah itu apa saja. Langsung dikasih tahu sama Ibnu Ajurum apa saja isim-isim yang masuk ke al-asmal khamsah. Abuka, akhuka, hamu. Nah, ini di matanya terkadang ditulis hamuka dan terkadang juga hamuki. Gitu. Apa bedanya? Nanti kita akan runut satu-satu. Nah, kita masuk ke catatan yang kedua dulu. Catatan yang kedua, ya, maudi'ain. Catatan untuk maudi'ain. Anna jam'al mudzakkar. Ya, anna jam'al mudzakkari as-salima wal asma'al khamsah. Oke. Bahwasanya jamak muzakkar salim dan al asmal khamsah itu yu'rafu raf'uha, diketahui rafa'nya biwujudil wawi fiha, dengan adanya wawu padanya. Fatakunu alamatu raf'iha al-wawa. Kenapa tanda rafa'nya wawu untuk jamak muzakkar salim dan juga al-asmal khamsah? Karena nggak cocok dengan harokat dhammah. Itu nggak cocok dengan harokat dhammah. Oleh sebab itu tanda dhammah hilang, gugur atau nggak ada. Karena niabatan anid dhammah, ya. Wawu hadir untuk menggantikan dhammah. Niabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Kita masuk ke jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Ada yang mau baca? Ana Ustaz. Boleh, silakan. Huwa ma jama'a. La. Seperti tadi itu yang di jamak muannas salim. Ma jumi'a. Huwa ma jumi'a biwawin wa nunin aw ya'in wa nunin ka qaulika az-zaiduna wal muhammaduna was salihuna. Baik, barakallahu fiik. Lanjutin. Taqulu ja'a az-zaiduna wa faza as-salihuna fakullu min az-zaiduna Kullun ditanwin. Fakullun az-zaiduna was salihuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salimin. Iya, bisa salimin, bisa salimun ya. Kita salimun saja. Ngikutin ini nih. Jam'a muzakkari as-salima. Baik.
Nah, jamak muzakkar salim itu definisinya adalah majumi'a biwawin wa nunin. Nah, apa yang dijamak dengan apa? Wawu dan nun. Wawu dan nun di akhir. Ini kita isim loh ya, gitu. Karena kalau nanti fiil yang diakhiri, kalau fiil yang diakhiri wawu dan nun itu adalah fiil mudhari yang nanti tanda rofanya bukanlah wawu melainkan nun yang sabitah ya, atau subutun nun, tetapnya nun atau nun yang tetap. Nah, maka yang ketika dia dijamak dengan wawu dan nun, si jamak muzakkar salim ini berarti keadaannya rofa. Kemudian jamak muzakkar salim pun juga bisa dijamak dengan ya dan nun. Nah, ini berarti ketika nanti keadaannya nasab, i'rabnya nasab. Kakaulika, contoh ya, seperti perkataan antum, az-zaiduna. Nah, ya, az-zaiduna. Nah, loh, ini kan nama. Kenapa dia dikasih al? Iya, karena dia dijamakkan, ya. Jadi nama itu, isim alam itu kalau dia dijamakkan berubah menjadi nakirah. Kalau kita ingin memakrifatkan isim alam yang dijamakkan tadi, ya tinggal kita lekati al di awalnya. Sampai sini bisa difahami? Sama. Az-Zaiduna, Al-Muhammaduna, As-Salihuna. Nah, As-Salihun. Baik, ya. As-Salihuna. Semuanya diakhiri waw dan nun. Kita lihat. Taqul, Ja'a Az-Zaiduna. Az-Zaiduna kan fa'ilnya Ja'a. Berikutnya, Faza As-Salihuna. Orang-orang soleh itu berhasil, lulus. Ya. Nah, beruntung Faza. Nah, dia jadi fa'il juga. Fakulun min, maka setiap dari Az-Zaiduna As-Salihuna berkedudukan sebagai fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirofa, wa alamatu raf'ihi, tanda rofaknya al wawu niabatan, sebagai ganti anit domati. Kenapa diganti sama wawu? Nah, kita kasih tahu alasannya saat mengirab. Li'annahu jam'u muzakarin salim, ya. Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Sekarang kita masuk ke al-asma al-khamsah, ya, ke al-asma al-khamsah. Apa Ustaz? Boleh bertanya Ustaz? Silahkan. Ini mumpung masih ingat, ini ada ja'a, misalkan ja'a ini kan diidofahkan ke yang mutakalim gimana Ustaz? Misalkan Kenapa? datang para guru kami. Nah, jadi kan para guruku. Oke, guru saya. Lalu Idofahnya ke ya mutakalim. iya, mimnya itu jadi mi apa tetap mu Ustaz? Jadi ja'a muallimu apa muallimi ya? Maksudnya tetap jamak tapi diidofahkan kayak mutakalim. Oh, jamak muzakkar salim yang dia itu diidofahkan kepada, Ya mutakalim. iya. Nah, Nah, ya mutakalim kan itu munasib ya Ustaz ya. Jadi kan ber apa berlaku juga buat jamak atau hanya untuk yang mufrad saja? berlaku juga ya. Nah, i'rabnya ya. I'rabnya. Nah, I'rab. jadi ja'a muallimi ya apa muallimu ya? Karena aslinya kan dhamma ya Ustaz ya muallimun. Nah, tapi setelah diidofahkan kepada ya mutakalim itu, nah itu huruf mimnya itu munasabah kayak mutakalim juga atau seperti apa atau tetap Iya, idofah? muallimiyah.
Berarti Ya, munasabah ke ya mutakallim. muallimiyah. Oke, nih. Apa? Saya tuliskan di sini. Dia jadinya seperti ini. Bagus banget pertanyaannya nih. Ja'a muallimiyah. Muallimiyah itu asalnya apa? Muallimu ya. Iya, Muallimuna muallimui. Karena nunnya udah pasti hilang ya. yang Nah, kita didofah. Nunnya udah pasti hilang karena dia menjadi mudhaf. Ya, jadi isim musanna, isim jamak muzakkar salim, ya kan dia yang diakhiri oleh nun ya, nun iwat anit tanwin ya kan, nun tersebut iwat anit tanwin. Gitu. Ketika dia jadi mudhaf ya hilang nunnya. Nah, kenapa bisa jadi muallimiyah? Wawunya hilang ya kan? al-wawu al-munqalabah ya. Iya, mengkolabat. Kulibatil wow, ya. Diganti wawunya itu ya menjadi apa? Ya. Ya. Nah, li tanasub harokatil mim, untuk menyesuaikan harokat mim, begitu. Ya. Apa harokat mim? Kasroh. Iya, untuk menyesuaikan harokat kasroh. Maka huruf apa yang sesuai dengan harokat kasroh? Al-ya. Huruf ya. Maka jadi double lah ya-nya kan? Udgimat ya. Iya, wawunya dihapus nih. Wawunya dihapus, jadilah ya. Ada dua ya kan? Ada dua ya tuh. Ya-nya ya sukun semua. Nah, gitu. Ya-nya ya sukun semua. Akhirnya apa? Nanam ya, diidghamkan. Udgimat biya mutakallim. Diidghamkan ya pertama ke ya mutakallim. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Maka jadilah muallimiyah, mudaris juga mudarrisiyah gitu. Barakallahu fiik. Nah, insya Allah ini bagus ya pertanyaannya. Nanti saya akan bikin catatan perihal ya al-idhofah ila ya'il mutakallim. Ya. Nah, saya akan membuat catatan al-idhofah ila ya'il mutakallim, kata-kata yang dia diidhofahkan pada ya mutakallim, mungkin isim saja dari berbagai bentuk. Nah, ya, ketika isimnya itu adalah mufradan ya, mufrad ya, atau nanti juga isim-isim yang musanna. Nah, saya akan buatkan catatan tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Al-asmaul khamsah ya. Nanggung. Nah, al-asmaul khamsah tadi sudah disebutkan lafal-lafalnya yang 5, dimulai dari abuka, akhuka ya kan. Terus apa lagi? Muk. Nah, ya. Nah, abuka itu termasuk lafal al-asmaul khamsah. Nah, padahal yang termasuk lafal al-asmaul khamsah itu adalah lafal abunya saja. Nih, lafal abunya saja tuh. Lafal abunya itu masuk ke dalam al-asma al-khamsah. Nah, ya, lafal abunya itu termasuk ke lafal al-asma al-khamsah karena terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ketika dia diidofahkan baik kepada isim zahir itu selain isim domir ya. Nah, dan juga dia diidofahkan kepada isim domir. Maka jadilah dia al-asma al-khamsah. Kemudian bentuknya yang mufrad. Abun itu kan mufrad. Kalau jamaknya apa? Aba'u. Aba'u kalau dia diidofakan kepada domir, jadi nggak ke lafal ke al-asma al-khamsah? Nggak jadi. Itu. Karena itu tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sampai sini bisa difahami? Ustaz, untuk domir selain domir ya mutakallim ya Ustaz. Iya, untuk domir itu selain domir yang mutakalim. Karena kalau nanti domir yang mutakalim itu bukan bahasan al-asma al-khamsah nantinya. Gitu. Ya. Itu nanti masuk ke pembahasan yang udah kita bahas. Yang baru aja mungkin kita bahas tadi. Nah, Ya. Ustaz. Nanti irobnya apa? Muqaddar. Ya. Irobnya takdir ya. Secara takdir
tentu ya lil munasabah sebabnya untuk menyesuaikan. Nah, di sini kita langsung fokus pada contoh yang diberikan peta'liq, istaqoma abuka, ayahmu itu istaqoma. Nah, kemudian wasolaha akhuka, ya, saudaramu itu baik, ya, solaha, soleh. Zarona hamuki, zarona hamuki. Nah, ini sedikit saya ingin berikan ya catatan di sini. Nah, ini terkadang dia dibaca hamuka. Nah, kita harus pahami nih kalau dia dibaca hamuka berarti maknanya apa? Bentar, saya cari bagian yang kosong. Hamuka sama hamuki. Oke. Hamuka, hamuka itu artinya adalah saudaranya istri. Hamuka saudaranya istri. Nah, kalau hamuki itu saudaranya siapa? Saudaranya suami. Saudaranya suami. Ipar lah jatuhnya ya kan? Nah, karena apa? Hamuka gitu. Hamuka, kenapa dia diterjemahkan saudaranya istrimu gitu? Karena kafnya di sini untuk kamu laki-laki. Berarti maksudnya adalah saudara istri. Nah, kalau saudara suami kita katakan hamuki. Ya. Contohnya gini. Hamu Zaidin. Ya, seperti ini juga. Hamu Zaidin. Apa artinya Hamu Zaidin? Saya tulis. Hamu Zaidin. Wawunya tetap ya, karena terpenuhi al-asmaul khamsah. Hamu Zaidin artinya apa? Siapa yang bisa menerjemahkan? Saudara istrinya Zaid. Betul sekali ya. Hamu Zaidin artinya adalah saudara istrinya Zaid. Sampai sini bisa difahami? Perihal lafal hamu. Baik, sekarang kita lihat i'rabnya ya. Al-asmaul khamsah ini ketika rofa. Mana sih tadi? Nah, ini ya. Berikutnya sodako fuka. Fuka ini asalnya famun ya, famun gitu. Mimnya hilang gantilah waw. Gitu. Fuka, fuki. Nah, ya. Nah ini wazaidun zumalin. Nah, yang lafal al-asmaul khamsah itu adalah zu saja, teman-teman. Zu yang bermakna sahib, pemilik. Gitu ya. Dan untuk zu ini spesial nih. Dia idofahnya kepada isim zohir, tidak kepada domir. Untuk zu. Ya, zu itu idofahnya kepada domir. Bermakna sahib. Gitu. Kan dia maknanya sahib. Sahib itu kan isim. Gitu. Nah, isim zohir ya. Baik. Berbeda nantinya ya dengan isim al-asmaul khamsah lainnya meskipun tergolong zohir juga seperti lafal abun, ya lafal hamun, lafal akhun begitu. Fakullu wahidin, maka setiap salah satu min hazhil asma'i ya dari isim-isim yang 5 tadi di kalimat-kalimat baik istaqoma abuka berarti abuka, wasolaha akhuka berarti akhuka, wazarona hamuki berarti hamuki, wasodaka fuka berarti fuka, wazaidun zumalin berarti zu. Itu semuanya menjadi apa? Nah, kecuali zu di sini ya. Nah, kecuali zu di sini berarti abuka, saya stabilokan, abuka, akhuka, hamuk ya, hamu, abu, aku, kemudian fu itu menjadi apa? Fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niabatan anid dhammah li annahu minal asma al-khamsah wa huwa mudhaf ya. Wal kaf au mal itu mudhaf ilaih.
Begitu, ya. Nah, itu walhamu ini kita tinggal baca saja. Yutlaku ala aqaribiz zauji ka abi wa akhi wa bni ammihi wa nahwihim wa rubbama. Nah, ya. Dan terkadang juga orang Arab ya menggunakannya atas aqaribiz zaujah ya, untuk kerabat-kerabat istri. Ya, tadi perinciannya sudah kita baca. Nah, alham itu digunakan untuk kerabat suami seperti abi, akhi ya, atau anak paman ya dan semisal dari mereka. Dan terkadang juga orang Arab itu menggunakannya untuk kerabat istri. Yang rinciannya sudah kita baca. Taib barakallahu fikum, karena sudah pukul 9 kita cukupkan pertemuan malam hari ini membahas dua tanda untuk i'rab rafa, yaitu dhammah dan wawu. Ya. Insyaallah alif dan nun kita bahas di hari Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alimina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair, wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum min khairin insani. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum.